Sahabat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Chipspeak, Semansa Promote Empowerment and Knowledge. Nah teman-teman, pada episode Chipspeak kali ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan salah satu siswi SMA Negeri 1 Singaraja yang meraih gelar sebagai Jeget Buleleng tahun 2023. Kalian tahu gak sih siapa dia? Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Inilah dia, Cika. Halo semuanya, kenalin nama aku Puteman Cika Widya Chandra, akrab dipanggil Cika. Aku siswi dari kelas 11 MIPA 7. Oke, Cika. Sekarang kan Cika udah meraih gelar nih sebagai Jeget Buleleng tahun 2023. Bisa kita ngasih ke teman-teman apa itu Jeget Bagus Buleleng dan kenapa sih Jeget Bagus Buleleng itu diadain? Baik, jadi Jeget Bagus Buleleng itu merupakan suatu ajang pemilihan yang dimana nanti kita dipilih 10 pasang yang nantinya diharapkan bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, kayak gitu. Oke, Cika, ini kan termasuk event besar sih ya di Buleleng ya. Ini apa sih motivasi Cika untuk ikut Jeget Bagus Buleleng? Tentunya yang pertama ingin nambah pengalaman karena aku yakin banget kalau pengalaman itu adalah guru terbaik. Yang kedua tentunya nambah relasi, nambah teman-teman juga. Terus yang ketiga itu aku lebih pengen concern ke diri aku untuk bisa lebih tahu lagi nih tentang pariwisata yang di Kabupaten Buleleng. Oke, Cika, ini yang Jeget Bagus Buleleng ini kan event besar dan tentunya seleksinya itu kan pasti punya jalan yang panjang tuh. Bisa dikasih tau nggak sih ke teman-teman itu perjalanan seleksi Cika tuh gimana? Dan apa aja tahapan seleksi yang ada dari panitianya? Oke, baik dari awal tuh ada tes administrasi, terus yang kedua itu ada tes public speaking, tes wawancara dan juga tes minat bakat. Jadi di sana kita benar-benar lebih diperkaya lagi pengalaman kita, terus juga dari tes wawancara itu kita lebih ke personality, nanti gimana, apakah kita bisa berkontribusi, apakah kita bisa komitmen untuk bisa mempromosikan pariwisata di Kabupaten Buleleng. Terus juga tes minat bakat itu ada gimana nih, sebagai role model tentunya kita harus punya minat dan bakat, dan waktu itu aku minat bakatnya sih nyanyi, tapi aku iringin juga sambil nari kayak gitu. Jadi kan kita orang Bali juga harus bisa nari gitu kan. Terus untuk tes public speaking itu kita dites gimana sih wawasan kita tentang pariwisata dan juga kebudayaan yang di Kabupaten Buleleng kayak gitu. Oke, itu kan berarti ada 4 ya, sama administrasi jadi 4 tahapan. Nah itu di antara tahapan-tahapan itu, tahapan mana sih yang menurut Cika tuh ada hambatan gitu atau paling berat untuk Cika hadapi? Tentunya itu yang aku ngerasain berat tuh di tes public speaking karena kan itu materinya benar-benar random banget, jadi kita nggak tahu materinya yang bakal kita omongin tuh apa. Jadi emang kita harus mempersiapkan nih wawasan dan juga knowledge kita terhadap pariwisata kayak gitu. Oke, jadi persiapan Cika untuk menghadapi seleksi ini apa aja sih kalau boleh tahu? Persiapannya ya. Jadi tentunya tuh yang pertama aku nyiapin fisik aku, yang kedua mental karena kan kita di sana tuh bukan gimana ya, dibilangnya tuh bersaing bukan sama anak SMA aja. Jadi kayak kita bersaing juga sama anak kuliah yang udah kerja juga ada. Jadi emang harus mental tuh benar-benar harus disiapin itu sih. Oke. Terus selama Cika menjalani seleksi yang ada nih, itu ada nggak sih pengalaman yang paling menyenangkan dan berkesan untuk Cika sendiri? Pengalaman yang paling menyenangkan tuh tentunya kan kita nambah relasi baru ya, teman baru. Jadi emang kita dari gimana aja umur kita walaupun jauh, tapi aku benar-benar dapat pengalaman kayak dapat keluarga baru juga, dapat relasi baru, dan kebetulan kita sefrekuensi semua. Jadi kalau komunikasi itu emang lancar dan juga nyambung semua itu sih. Oke. Terus nih, gimana support orang tua Cika nih sama support sekolah dan teman-teman Cika itu yang tahu bahwa Cika itu mengikuti Jeget Bagus Buleleng itu gimana supportnya mereka? Kalau dari orang tua emang benar-benar support banget aku ikut Jeget Bagus Buleleng karena selagi itu konteksnya positif dan bisa develop myself tuh emang keluarga emang benar support banget. Terus juga dari sekolah sebenarnya aku pengen terima kasih banget sama tim Chips Mansa, emang udah selalu gercep banget. Apalagi waktu itu aku sama Aldi kan pasangan aku waktu di Jeget Bagus ke
berkesempatan untuk mempromosikan desa Bengkel, dan benar-benar dari tim Chips Masa tuh emang benar-benar gercep dan bantu banget kita di sana gitu sih. Oke. Terus nih, dari Cika sendiri itu kan orang tua udah ngedukung, terus sekolah juga udah ngedukung, terus dari tim Chips juga ada yang bantu Cika untuk menyelesaikan atau melewati seleksi yang ada. Nah, kalau dari Cika sendiri gimana sih cara Cika ngebagi waktu pelajaran Cika, waktu belajar sama waktu Cika untuk mengikuti event-event yang kayak Jaga Bagus Bulalang gini? Oke, yang pertama aku harus tahu skala prioritas aku di mana gitu. Jadi kan waktu itu emang aku lagi fokus di JGK Bagus, jadi emang aku pusat perhatianku emang semua ke JGK Bagus dulu, dan pas sekarang udah selesai, aku sekarang ngerjain tugas, nyicil tugas gitu kan, karena kita tahu kan kita sebagai manusia tuh nggak emang harus perlu banget bantuan orang lain kan, kita makhluk sosial juga ya, jadi emang kebetulan teman-teman aku juga emang bener support dan juga ngedukung, jadi emang lebih gampang aja sih untuk berkoordinir masalah tugas kayak gitu sih. Oke, terus nih mengenai Jaga Bagus Bulalang nih, Cika nyangka gak sih bakal jadi Jaga Bulalang 2023? Udah tentunya unexpected kali ya, soalnya kan bisa dilihat lagi dari umur gitu, emang udah dari jam terbangnya, dari pengalaman tuh emang teman-teman aku yang lain tuh udah banyak banget gitu kan, terus pas emang kepilih tuh masa aku gitu, sampai saat itu masih nggak nyangka gitu jadi Jaga Bulalang kan. Dan tapi aku balik lagi, aku ingat lagi usaha yang udah pernah aku lakuin gitu, emang aku deserve kayak gitu sih. Oke, terus sebagai Jaga Bulalang nih, yang sekarang ini kan udah menjabat sebagai Jaga Bulalang ya, apa sih hal yang kedepannya bakal Cika lakuin untuk pariwisata di Bulalang? Oke, tentunya kan nanti aku juga bulan September atau Oktober tuh emang udah ke JGK Bagus Bali, jadi emang dari sekarang aku udah harus nyiapin advokasi atau proker-proker yang bakal aku siapin untuk bisa develop pariwisata dari Kabupaten Buleleng. Kayak misalnya aku punya program sekarang tentang sampah gitu, gimana cara aku biar bisa masyarakat ini punya kesadaran lagi untuk masalah sampah gitu. Jadi aku masih benar-benar nyari, mengulik lagi masalah kesadaran masyarakat tentang sampah itu sih. Oke, terus nih Cika, mungkin ada adik dari kita nih yang sekarang lagi nonton. Kalau mereka pengen jadi ikut event Jaga Bagus Bulalang ini di tahun depan, itu gimana sih? Mungkin bisa dijelasin ke mereka mungkin, atau dikasih motivasi juga. Oke, jadi untuk kalian yang pengen ikut JGK Bagus tahun depan, itu kalian harus nyiapin fisik kalian juga, mental kalian, karena nanti kalian juga bakal bersaing sama teman-teman yang mungkin umurnya lebih jauh daripada kalian, terus juga dari pengalaman lebih banyak. Dan yang terpenting emang harus kalian percaya sama diri kalian sendiri, percaya kalau usaha yang kalian lakuin tuh nggak bakal sia-sia, karena aku yakin usaha nggak bakal mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi versi terbaik dari diri kalian aja itu sih. Oke, teman-teman, itulah dia tadi beberapa informasi-informasi mengenai Jaga Bagus Bulalang, terus ada pengalamannya Cika, dan juga motivasi untuk kalian yang kedepannya mungkin ingin mengikuti seleksi Jaga Bagus Bulalang. Nah, teman-teman, mungkin sekian episode Chips Speak kali ini. Sampai jumpa di episode Chips Speak berikutnya. Saya Baska. Dan saya Cika. Sign out.
Huh?